리나입니다. 한국어 조금 할 수 있어요. 샤이니 진짜 좋아해요. Itu artinya apa kalau gue boleh tahu? Nggak mau kalah sampai artisnya tuh pernah ada yang jatuh dan Iya. kayak salah satunya tuh artis yang gue suka pernah kayak Shiny itu salah satunya pernah jatuh di Bandara Indo. 我恼了，小蝈蝈来嘛哟，青梅说来嘛哟，脱下妹子嘛哟哟咦，三蝈蝈来嘛哟。 Jadi gitu bos. Gitu apanya bos? Ngipang. Jadi kita bakal ngebahas sesuatu yang seru lah. Seru, Ya. lumayan seru. Lagi booming banget nih. Sebenarnya udah dari dulu sih. Sebenarnya Ya. udah dari dulu. Cuma kita aja yang telat ngebahas ya. Jadi mungkin kalau kalian cari ini dari apa, kita lagi dari tadi muterin nih beberapa di Foto-foto lah, foto. kompilasi. Gue jujur gue nggak tahu mereka ini siapa. Cuma kurang lebih yang kita bahas semoga kalian tahu lah. Mengenai mereka lah, Ya, kurang mengenai lebih dari gaya-gaya Ya. kalian bisa ngebaca lah ya, gaya-gaya arahnya kemana. Kan nggak mungkin ada band-band metal gaya kayak begini dong. enggak. Ya, which is kita akan mengarah ke sana lah topiknya. Nah, jadi apa namanya? Lu udah ngumpulin beberapa inilah ya. Ya kita ada beberapa topik lah yang kita mau bahas di sini. Ada beberapa Tapi tentang Korea. yang pasti tentang Korea lah, ya. Nah, kita mulai dari K-pop dulu kali ya. K-pop yang udah bener-bener Yes. orang ngomong ini K-pop pasti. Kapan? Oke. Kapan sih pertama kali lu sadar akan Korea? Sadar akan Sadar Korea. akan Korea. Kalau lu? Kalau gua dimulai dari gua kerja dan membantu konser-konser Korea. Konser-konser Korea. Iya, beberapa. Apa aja yang pernah lu handle? Handle itu dari mulai, gue lupa ya urutannya berapa ya, karena kan Super Junior kan udah berkali-kali ikut ke sini. Yes. Kalau nggak salah itu di Super Junior show 6, tapi gue lupa tahun berapa tuh. Oke. 6 itu kalau nggak salah ya sekitar tahun 2014, 13 gitu kalau saya. Kurang lebih ya. Lama juga ya. 2014 lah perkiraan segitu yang ke Super Junior show 6. Oke. Baru dari situ gue lari ke Big Bang, lari ke beberapa lah, ada kayak pecahannya Super Junior dulu namanya KRY, gue nggak tahu spellingnya KRY, tapi penyebutannya entah KRY atau KRY. Korea. Jadi Super Junior itu punya lagi 3 orang namanya KRY. Oh, pecahannya lagi. Oh, Oke. dari Super Junior. Nah, cukup menarik nih. Nah, kalau dari gue sendiri sebenarnya kayak apa namanya? Gue kapan sih gue mulai sadar Korea? Seingat-ingat gue sih ya 2009 ya. 2009 itu zaman siapa ya? Zaman SBY masih Nggak, gue nggak ngomongin SBY, gue ngomongin SBY Korea. masih berjaya di situ. Oke. Jadi di situ tuh gue Itu berarti abis kita lulus kuliah ya? Lulus SMA? lulus kuliah aja Lulus SMA anjing. Lulus SMA kan? Lulus SMA. Iya. Jadi itu zaman-zamannya gue lagi kayak sebelum udah pulang kampus atau ngapain, ya duduk depan TV 2000 berapa ya? Pokoknya dulu yang gue sadar itu adalah pada saat gue nonton SNSD pertama kali. Karena cantik. Bukan masalah cantik, yang maksud gue tiba-tiba booming nih SNSD. Oke. Di mana-mana orang-orang ngebahas SNSD. Tapi Ah. sebelum masuk ke SNSD, gue sebenarnya udah nonton beberapa kayak drama. Drama Korea dari 2009 sebenarnya. Sebelum dari zaman SD pun udah ada. Soalnya gue baru tau drama Korea itu dari mulai gue langganan Netflix. Itu kan baru-baru ini berarti Baru kan? banget anjing. Nah, kalau dramanya itu udah lama. Udah lama. Gue dulu seinget gue, zaman gue SD, gue udah nonton ada satu Korea drama. Aduh, gue lupa nama channel TV apa yang muterin ya. Seinget gue sih Indosiar kalau gue nggak salah. Indosiar kan Angin Dharma, Pak. Iya juga. Yang seinget gue sih itu di Indosiar diputerin. Judulnya apa ya? Itu seangkatan sama FC nggak? 2009 itu? Enggak ya? Jauh. Karena pertama kali itu kita SD. FC itu SMP ya? Yang zaman Oh, Meteor berarti Garden ini itu? duluan berarti. Oh. Ini filmnya emang lawas banget. Apa gue judulnya Winter apa Winter Tapi sama booming apa. gila. Nggak booming gila. Itu penyukanya cuma tante-tante dulu, ibu-ibu. Karena ceritanya memang sesedih itu. Oke. Jadi gue nonton tuh film Korea, apa ya judulnya Winter apa lah. Pokoknya cerita tentang cewek cantik. Akhirnya nanti dia jadi buta, terus ada musim salju, terus kalau nggak salah akhirnya tuh cewek meninggal kenapa gitu gue lupa. Tapi Oke. cewek itu lucu banget, gue lupa namanya siapa dan judul filmnya apa, itu gue lupa total. Pokoknya intinya ada winternya. Ada winter ya seingat gue. Oke. Nah itu adalah pokoknya berawal dari K-drama Ah. dulu sampai akhirnya lanjut ke si SNSD. Yes. Di SNSD itulah gue sadar tuh, wah Korea mulai menjajah nih nampaknya ini. Iya. Menjajah dan booming sih. Booming sih, ya mungkin nggak bisa dibilang menjajah. Akhirnya mulai menjajaki
Indonesia dengan sebegitunya. Bahkan mungkin kalau kita nggak tahu mungkin dunia. Itu cepet banget sih. Apa sih dulu yang bisa kita tonton? Ada Full House, Ya. kayak ini terus apalagi dulu yang paling sering gue tonton itu adalah ada judul namanya Fashion King kalau gue nggak salah. Itu gue nggak tahu gimana ceritanya. Satu hari gue pulang kampus, gue duduk depan TV, ada bokap gue lagi nonton itu. Gue ikutin nonton. Akhirnya tiap hari gue sama bokap gue nonton. Si itu Full House. Bukan si Fashion King itu. Fashion King. Oke, yang paling gue ingat dari Fashion King ini adalah pemeran cewek namanya Shin Se Kyung. Iya apa? Isya. Cantik lah pokoknya, cantik nan seksi, itulah pokoknya. Gue juga nggak ngerti gimana ceritanya sampai akhirnya bisa tiba-tiba gue sama bokap gue nonton itu. Kayak gue juga kaget cuma ternyata gue menikmati ya nonton ini ya. Itu sih yang paling Ya. berkesan lah. Dan mungkin kalau belakangan ini mungkin udah mulai ke makanan ya sekarang ya. Oh sekarang banyak banget bos. Iya. Sekarang lu tiap berapa meter dari area yang rame, lu bisa nemuin apa ya? Makanan Korea barbecue. Dan itu harganya sangat murah loh menurut gua. Cepet doang. Cepet doang lu bisa makan all you can eat. Dibandingkan apa yang ada anak masak. Iya, anak masak kan udah 200 ribuan. Udah hampir 200 ribuan. Dia mengambil marketnya bagus banget sih menurut gua. Dia gua nggak ngerti sih dia dapat daging dari mana, sayurnya fresh. Dan masalah kombinasi dagingnya tuh banyak, nggak 1-2. Yes. Dan itu kadang-kadang ada yang wagyu apa saikoro. Saikoro itu lu bisa makan sepuasnya dengan harga 100 ribu tuh. Wow, itu wah banget sih menurut. Tapi di antara sekian banyak mungkin menu Korea yang ada, ya maksudku Korean barbecue ini ternyata cocok di lidah orang Indonesia ya. Menurut gue sih cocok sih. Iya Pak. Entah cocok di lidah Indonesia atau lidah-lidah para pencinta Korea. Yes. Karena mereka nggak mungkin jauh-jauh makan di Korea. Betul. Dan di sini disediakan dengan harga yang sangat affordable. Iya. Sangat ramah di kantong kalian. Jadi kalian yang memang mungkin kerja yang mungkin belum terlalu gede gajinya, ya 100 ribu per bulan sebulan sekali, oke lah, nggak jadi masalah lah ya. Oke, nggak masalah. Nggak jadi masalah banget sih. Nah, apa ya? Banyak sih semenarik itu sih. Tapi ya, yang lagi in tuh akhir-akhir ini kita nggak bisa pungkirin juga ada BTS lah. iya, ada Blackpink lah. Wah, dua itu sih. Dan karyanya menurut gue sih oke loh. Oke. Bagus loh. Gue bukan bilang yang lain tidak terkenal, yang lain terkenal. Mungkin Cuma yang terakhir ini yang kedengeran sama kuping kita. Karena kebetulan gue bukan Korea sejati. Ya, gue Korea ala kadarnya doang. ya kalau gue suka ya gue tonton atau gue dengerin. Yang gue tahu apa sih tentang Korea paling cuma bukan seragam ya, baju ada hanbok atau apa. Ada beberapa lagu Korea yang gue dengerin. Ada satu lagu Korea yang liriknya gue hafal. Gue hafal. Tapi lu tau artinya? Enggak dong. Nah, mungkin kalau musik mungkin gara-gara gue nggak tahu artinya, jadi kurang mendalami. Oke. Nah, tapi kalau secara aransemen semua itu beberapa kayak misalkan kayak BTS kemarin tuh yang jadi luncurin apa namanya? Yang sampai tembus 24 jam Dynamite itu 1 miliar, 100 miliar, 100 juta. 100 juta Million dalam bahasa Indonesia itu artinya juta. Yeah. 24 awal. Dalam 24, nah ini fun fact-nya, jadi kemarin Dynamite, BTS waktu ngeluncurin kali ya bahasanya, gue nggak ngerti apa. Ngerilis Dynamite di YouTube itu dalam 24 jam pertama mereka berhasil meraup 101,1 juta dalam 24 jam pertama yang mereka. Info terakhir yang kita dengar. Dan itu kita lihat dari billboard.com. Nanti kita akan masukin linknya, kalian bisa cek di situ. Jadi kita nggak dikira ngada-ngada. Daripada kita ngobrol berdua mulu nih, ya kan? Yes. Lebih baik kita punya teman sebenarnya sih. Yes, kita Dia tuh apa ya sebenarnya? dia yang kita tahu ya. Iya, tahu ya. Dia ini cukup dikenal lah di antara pencinta Korea, komunitas Korea di Indonesia. Gua nggak tahu di Indonesia. Yang fokus di Jakarta. Apa ranah Jawa? Ranah Jawa, gue nggak tahu jujur. Tapi namanya dia cukup menggaung lah di skenanya kita yang kita tahu. Yeah. Nah, tapi kita akan ngobrol nanti aja lah sama si orang ini. Nah, biar dia memperkenalkan diri sendiri deh. Menyebut dirinya apa sebenarnya? Iya, biar kita nggak salah ngomong. Biar kita nggak diserang sama para army. Iya, dan Blink dan penggemar Korea lainnya. Jadi kita akan konfirmasi sama dia. Jangan kemana. Oke, sekarang kita udah terhubung sama narasumber ya. Udah kita udah call in lah bareng sama narasumber kita. Ada di sini namanya Pratidina. Belakangnya siapa yuk?
Nama belakang lu siapa Din? Gue lupa. Pratidina panjang sih, udah Pratidina aja. Oh, oke, Pratidina aja ya. Oke, Din. Seorang Pratidina ini gue memperkenalkan lu sebagai siapa enaknya? Founder generasi Debak aja. Founder dari generasi Daebak ya. Oke. Terus ada apa lagi kira-kira? Udah itu aja Nah, sih. mungkin orang ada yang beberapa Sama- nggak tahu Daebak itu apa sih. Ya, Daebak itu apa sih Din sebenarnya artinya? Debak tuh artinya awesome. Jadi kayak apa ya sebenarnya? Ini udah ini kan? Udah. Halo? Hah? Gue maksudnya debak itu tuh artinya kayak awesome gitu. Jadi gue pilih kata itu karena termasuk bahasa Korea yang banyak orang-orang tuh tahu. Kan banyak kan orang-orang yang tahu misalnya kayak annyeonghaseyo, debak, kamsahamnida gitu-gitu. Gue pakai yang ya kira-kira orang nonton drama Korea tau lah itu artinya apa gitu. Oh, oke. Artinya awesome. Jadi kayak generasi awesome. Generasi yang keren lah ya. Kayak generasi yang keren Iya. gitu. Nah, gue pengen ada beberapa pertanyaan Din. Pertanyaan pertama gue satu adalah untuk di dunia K-popers atau Atau di Korea lah. ya dunia artis musik Korea, kira-kira boy band apa ya bahasanya? Grup apa sih yang jadi Vokal idola grup lu? gitu ya? Vokal grup yang jadi idola lu? Kalau yang emang gue fans, gue tuh ngefans sama Shiny. Ini ada contohnya di Iya. belakang. Itu siapa sih sebenarnya? Gue pun kaget ada mas-mas Korea di belakang lu tuh siapa? Ini pacar gue. Astaga. Tuh sekarang udah maksudnya lagi nggak promoin apa-apa ya karena membernya itu lagi pada militer. Tinggal satu yang lagi cuma masih di sini tuh Taemin namanya, dia lagi solo. Cuman sisanya lagi pada militer, kan 2 tahun kan wajib militer. Yeah, kan. wajib militer. Nah, si kesukaan gue ini namanya Choi Minho masih militer, terakhir November baru keluar nanti. November tahun ini dia udah selesai November wajib tahun militernya ini ya. I bisa. see. Oh, Oke. Oh, berarti setiap punya ininya aja buat dipajang di kamar gitu kan ya, pemandangan kalau kita mau tidur biar nyenyak gitu. Jadi tiap malam lu memandangi dia. Enggak juga sih. Lu udah berfantasi apa aja sama gambar ini? enggak lah. Kenapa? Lu udah berfantasi Ya, apa aja sama gambar ini? dipajang doang, karena dipajang kayak buat jadi pemandangan aja. Sebetulnya gue lagi kerja biar nggak kan kita selama WFH biasanya nggak sih kayak cuma di kamar doang ngerjain Yes. apa kan. Kalau gue soalnya kerjanya tuh pakai komputer gede karena kan gue desainer kan. Yes. Jadi berat kalau pakai laptop, jadi gue tuh pakai komputer gede. Nah terus kalau misalkan gue ada dia kan, kalau misalnya di kantor kan banyak orang dan kita kan jadi kayak interaksi. Kalau ini kan jadi kayak di kamar doang kerja, bosen kan. Ya udah akhirnya gue taruh ini di kamar gue buat kayak ya kerja tapi ada Pelipur pemandangan lara ya? bagus lah paling enggak. Gue pernah ketemu lu di bandara di eventnya Shiny ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, gue jemput Shiny sih. nah, Gue selalu itu- jemput Shiny kalau dia datang ke Jakarta. Nah, gue lebih ke heran adalah masalah flight schedule dari setiap manajemen artis atau artisnya sendiri. Nah, itu kenapa bisa bocor ya? Satu itu, kedua, dan setiap pesawat pasti ada fansnya. Itu Karena dipublish ini- di mana ya? Kan saat kita itu pengen ketemu banget sama artisnya karena sesusah itu ya. Kalau misalkan Korea itu susah banget gitu. Jadi kita nyari tahu biasanya kalau gue bocorin nih nanti orang-orang tahu lagi. Oke. Dari mana kira-kira? Lo nggak usah nyebut platformnya deh. Iya. Dari Twitter tinggal ketik misalnya kita gini, sebenarnya cara nyarinya gini, mereka biasanya upload kan suka ada kayak dispatch, namanya dispatch itu kayak paparazzi Korea gitu. Jadi Yeah. kayak di Korea kita lihat di dispatch itu misalnya si K-pop ini, artis K-pop berangkat jam berapa dari Seoul, biasanya ada gitu di dispatchnya, oh jam segini udah berangkat. Nah kita ngitung penerbangan dari Seoul ke Jakarta itu berapa lama penerbangannya. Dan kalau kita lihat dia jam segini dia udah berangkat, dan biasanya pilihan pesawat kita tuh nggak tahu. Jadi pilihan pesawat biasanya ada Korean Air, ada Asiana, ada bla 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 gitu. Tapi biasanya nggak semua itu penerbangannya sama. Jadi kayak misalnya hari ini ada jadwal Shiny nih mau ke Jakarta, katanya bakal konser jam 7. Jadi itu sebenarnya fans tuh pinter. Kita tuh nggak tahu dari mana, tapi kita ngira-ngira sendiri. Oh, Asiana nggak sesuai nih kalau misalkan kita ke Asiana berarti salah, soalnya jam dihitung
jamnya, kalau kita hitung dari penerbangannya berapa jam itu beda. Nah berarti ada sisanya tinggal Korean Air ada 2, tapi kan penerbangannya pasti beda dong jamnya. Ya kita lihat yang sama, jadi sebenarnya kita jadi ngitung mengira. gitu. Dan itu semua pesawat direct. Hah? Semua pesawatnya direct. Ya misalnya ternyata flight yang mereka ambil ternyata ada entah itu direct atau transit, itu mereka bakal tahu nggak? Biasanya jarang sih transit karena mereka pakai pesawat yang kayak nggak ada transit gitu biasanya ya. Kalau iya. misalnya cuma dari Korea ke Indonesia, kecuali kalau misalnya kayak Korea menuju yang lebih jauh dari Indonesia. Oke, Dina ini valid lah ya kalau kita bilang sebagai narasumber Korea-Koreaan. Nah, Den. Ya lumayan deh. Oke, gue penasaran. Gue pengen tahu kira-kira kapan sih sebenarnya, atau mungkin lu sadar atau lu mungkin udah punya pengetahuan tentang ini ya. Cuma gue penasaran. Kira-kira kapan sih sebenarnya budaya Korea atau misalnya Korean Wave ini Hallyu ya bahasanya. Ya, Hallyu ini mulai menginvasi Indonesia tuh kapan sih sebenarnya? Atau dunia lah. Kita Indonesia dulu. Sebenarnya dari 2008 tuh juga udah masuk. Tapi bedanya kalau jam 2008 itu yang terkenal di sini itu lagi Super Junior, lagi Suju itu udah lama ya zaman itu. Tapi itu tuh belum bisa membuat semua orang Indonesia itu ngefans, maksudnya karena masih banyak kayak artis dari yang lain, maksudnya belum Korea gitu yang kita tuh kayak masih suka sama artis lain lah. Nah terus tiba-tiba setelah Super Junior masuk, nah itu mulainya sebenarnya. Jadi sebenarnya Korea kan, di Korea udah lama kan punya boy band, punya pas gitu itu udah lama dari zaman Rain lah siapa, cuman masuk ke Indonesia itu gara-gara Super Junior awalnya. Oh, The Rain Nah, masuk dari sana Super juga ya? Junior, kenapa? The Rain masuk Korea juga ya? Ini dari mana nih anjing? Emang ada siapa sih? Oh iya. Hah? Enggak, udah lanjut. Oh enggak. Jadi habis Super Junior masuk, ya udah akhirnya lama-lama jadi kayak satu persatu gitu loh, kayak masuk ternyata pasarnya di sini oke gitu. Kayak apa ya, pasarnya tuh di sini dapet lah istilahnya gitu, dan kebetulan pas masuk itu tuh Samsung di sini juga lagi oke gitu. Jadi kayak produk Korea semua pada masuk lah, dan rata-rata itu menjadi produk-produk yang oke gitu. Misalnya Samsung jadi saingan iPhone gitu, maksudnya kayak gini lah gitu. Terus udah gitu makeup tuh mahal-mahal kan biasanya kalau dari barat gitu. Yeah. Cuman ternyata pas Korea masuk, oh kok produknya bagus banget nih, tapi ini nggak semahal itu, kayak harganya tuh masih terjangkau. Nah itu pada masuk, terus makanan Korea masuk. Nah udah jadinya komplit gitu loh. Nah terus kan orang Korea itu paling terkenal sama variety show. Variety show tuh kayak acara kayak Running Man gitu. Iya, gue nonton. Iya kan, akhirnya bikin kita jadi makin mendalami. Nah, yang paling parahnya sekarang kan PSBB nih, itu udah masuk ke Netflix semuanya. Iya. Sekarang itu Netflix gue dihujani oleh film-film Korea sih. Iya kan, nah sekarang itu gara-gara PSBB saking orang-orang biasa nih pada nonton kayak udah kehabisan film yang misalnya film yang barat gitu, jadi nonton film Korea sekarang. Padahal mereka sama sekali nggak diinteres sama Korea. Nah lama-lama jadi makin masuk, apalagi kan BTS, Blackpink itu udah worldwide kan, maksudnya udah sampai ke Amerika, masuk Ellen DeGeneres, masuk kayak Jimmy Kimmel gitu-gitu, udah deh gitu, udah worldwide gitu. Padahal awalnya yang terkenal di Indo itu sebenarnya awalnya Suju yang masuk Super Junior. Oh, gitu. Oke. Memang ternyata apa ya, Korea ini udah mengisi seluruh aspek kehidupan kita ya, dari mulai makanan terus sampai minuman. Sekarang lagi happening di mana-mana soju ya kan. Gue cuma mau tahu satu sih, Din, awal mula lo tertarik dengan Korea tuh apa? Untuk secara general apa? Untuk dari orang-orang suka dengan K-popnya, dari film dramanya. Awal muasalnya tuh kenapa ya? Suka Korea. Iya. Awalnya gue nggak tarik. Ngatain? Oh, terus jadi suka karena? Gara-gara 2012 itu kan gue kerja di konser Korea apapun itu selalu disponsorin sama saya. Nah suatu saat gue sering banget sebenarnya dapat tiket konser gratis dari kantor gue. Awal-awal kalau gue dapet kayak gitu, gue kasih teman gue suka Korea gitu, gue kasih aja orang gratis dari kantor, dan gue juga nggak ngerti gitu. Lama-lama gue
ribet mulu ya, nyoba nonton sama teman-teman kantor, maksudnya ya iseng aja gitu kan, kita dapat gratis, ya udah mau tahu lah apaan sih nih gitu. Itu waktu itu nontonnya tuh Music Bank kalau nggak salah ya. Music Bank tuh artisnya banyak, ada Shiny, ada Suju, ada 2PM, Sistar, macam-macam lah semua artis, dan ada artis Indonesia juga waktu itu sponsornya Samsung. Pas nonton kayak gue jatuh cinta sama Choi Min Ho. Oh, dia first love-nya lo di Korea ya? Jadi nyari tahu, sejak itu jadi nyari tahu, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gitu. Makanya 2012 itu kejadiannya, 2013 langsung berangkat gue ke Korea. Cepat ya. Itu jadi turning back point di dalam hidup lo ya? Iya, dan akhirnya gue sekarang selalu ngincar kerja di perusahaan Korea karena memang benefit yang gue dapat sesuai yang gue mau. Misalnya ya kayak tadi, misalnya gue udah kelar nih kerja di Samsung, gue kerja di memang itu salah satu grup Lotte kan. Gue kerja di Lotte, ya itu gue bisa foto bareng Park Bo-gum. Park Bo-gum itu artis drama, gue bisa jadi panitia acara konser karena mereka juga suka ini kan, kayak sponsorin konser gitu. Ya udah, gue kadang suka dapet gratisan kayak nonton, padahal gue nggak tahu artisnya, cuma ya udah semua gue tonton aja gitu, kan gratis juga kan. Tapi ada yang bayar juga yang kayak gue suka banget, ya gue rela gue bayar yang paling mahal buat kayak paling depan gitu. Itu gue nggak apa-apa. Demi bisa nonton kesukaan lu ya. Yang gue tahu kalau lu nonton paling depan berarti lu antri paling pertama. Enggak, kalau atau waktu dia itu ada special access. Band namanya Icon. Dia itu buka ini, misalnya gue beli tiket yang paling mahal nih, tapi member, jadi gue itu dapat rehearsalnya. Iya, gue ngerti ya. 100 orang. Gue nggak ngerti bahasanya. Pas mereka rehearsal, dan mereka belum pakai makeup. Nah itu gue masuk kan, konser kan lebih dari 100 ya. Nah, pas gue 100 orang itu lega banget, dan gue bisa paling depan, gak desek-desekan. Itu gue bayar untuk rehearsalnya. Jadi bisa nonton rehearsalnya. Waktu Blackpink gue juga dapat, kalau Blackpink gue dapat rehearsalnya. Dari ya adalah misalkan gue salah satu yang ikutan bikin Dis Korea kan, terus udah gitu gue dari Dis Korea dapet tiket konser Blackpink sama rehearsal Blackpink. Oke, boleh, gue tertarik dengan Dis Korea ini. Boleh nggak lo cerita tentang Dis Korea? Apa sih Dis Korea itu? Dis Korea itu sebenarnya kayak wadah kayak orang-orang yang suka K-pop untuk party bareng, terus kayak kan orang Korea itu ada kebudayaan tuh karaoke kan, jadi bikin aja partinya. Jadi kan maksudnya kayak jarang kan yang bikin kayak gitu kan, di mana-mana di kafe-kafe udah sering kan, misalnya bikin rock night atau apa yang kayak gitu-gitu terus ya udah kita bikin aja kan, Korean kan belum terlalu banyak ya, maksudnya ya udah coba gitu, terus udah gitu taunya banyak aja sih yang datang. Nah itu. Oke, biasanya sih Dis Korea ini acaranya di mana sih dan kapan sih? Pertama kali bikin itu di Mondo itu di Fatmawati. Setelah itu kita ditawarin di Den of Kalah Kuningan, terus di Fat Shogun, terus pernah di Araso juga. Araso itu yang sebelah Pau tau kan. Terus di acara-acara konser gitu suka diajak sebagai bintang tamu gitu. Misalnya waktu itu ada festival namanya Berdendang, kita main di panggungnya juga. Terus apalagi ya, aduh lupa sih banyak waktu itu. Yang sempat manggung di Asian Sound Syndicate juga. Itu itu di Parkir Timur. Tapi beda panggung ya. Iya, Parkir Timur. Panggung yang besar, tapi kan kalau festival kan ada panggung-panggungnya yang beda ya. Ini yang besar di mana kita dapatnya yang kecil-kecil aja gitu. Cuma kita mau bikin acara di situ. Oke, berarti itu udah bisa dibilang komunitas Korea di Jakarta yang cukup kuat ya? Bisa sih, cuma sekarang lagi pandemi gini kan paling cuma bikin acara online aja sih. Oke, menarik sih. Nah, kalau gue boleh tahu sebenarnya member-membernya dari Dis Korea ini sebenarnya backgroundnya dari mana aja sih? Kita sama-sama penyuka Korean culture aja, cuman rata-rata DJ. Kalau aku kan kebetulan emang generasi debak kan, jadi memang maksudnya punya media Korea, jadi kita ya udah gabung aja sama beberapa DJ, terus jadinya
ya udah bikin sama-sama. Awalnya buat iseng-isengan doang, lama-lama ya bolehlah gitu. Oke. Ternyata seru juga. Daebak. Nah, oke, Din, gue cukup tertarik sama tadi lo ngebahas tentang generasi Daebak. Boleh dijelasin nggak? Apa sih sebenarnya generasi Daebak tuh? Jadi generasi Daebak itu adalah suatu wadah buat para penyuka Korea buat bergabung gitu. Ini kayak komunitas sih jatuhnya. Sebenarnya ini kayak masih anak perusahaannya generasi 90. Jadi generasi 90 tuh punya anak perusahaan, ada generasi Daebak, generasi Ohio itu buat Jepang, dan generasi jajan itu buat kayak jajanan dan makanan-makanan yang enak gitu. Dan kebetulan gue megang yang generasi Daebak, dan gue tuh yang bikin konsepnya, yang bikin, ya pokoknya bikin semuanya deh dari generasi Daebak. Karena awalnya itu gue ngerasa pengetahuan gue terlalu banyak tentang Korea, kayak nggak cuma tentang kebabnya, tapi drama, makanan, traveling, gue pernah semuanya lah pokoknya. Kayak bahkan kenal sama banyak orang Korea di Jakarta, kayak gaul sama orang Korea itu kayak gue udah paham gitu loh. Terus jadi gue ngerasa kenapa semua cuma ada di otak gue doang, kenapa gue nggak bikin sesuatu yang kira-kira bisa bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kan jatuhnya kan gue sharing, bisa berbagi ke orang lain yang juga suka kan. Jadi jatuhnya gue nggak ngapain nih ada di otak gue doang, kayak harusnya gue sharing aja kalau gue tahu lebih dari orang gitu. Ya udah akhirnya gue bikin konsepnya tuh, ya udah gue bikin karena kan kebanyakan kan kalau di Instagram media Korea kan cuma mengenai K-pop atau drama ya, kayak gosip artis gini. Gue enggak, gue ada tentang makanannya juga, makanan Korea yang gue rekomendasiin di Jakarta, terus tentang gimana traveling ke Korea tapi budgetnya murah, terus ada fashion artis, misalnya bajunya Jennie nih belinya di mana sih, sepatunya belinya di mana sih, jadi kalau mau ngikutin dia Korea gue tahu beli di mana. Terus udah gitu gosipnya juga gue masukin terkadang, tapi gosip jarang sih, paling kayak hal-hal yang lagi happening atau enggak yang lagi comeback artis Korea yang lagi baru bikin album baru atau apa, gue masukin semua. Sama akhirnya setelah followers udah lumayan, maksudnya gue gak banyak ya, cuma 5.000 followersnya, tapi banyak. Jadi gue banyak diajak ikut acara-acara, misalnya ada konser apa, gue jadi media partner itu biasanya gue dapat ID atau enggak gue dapat tiket konser. Akhirnya gara-gara gue suka dapat tiket konser, gue suka bikin giveaway buat orang-orang yang nggak kebagian tiket nonton Korea. Jadi orang banyak tahu generasi Daebak tuh karena itu, orang gue suka bagi-bagi tiket. Oke, jadi generasi Daebak ini sudah bisa dibilang atau setara dengan media ya? Iya, media sih. Oke, udah cukup Media dan kayak sumber pengetahuan gitu, karena kadang gue juga sharing tentang bahasa Korea, kebetulan gue juga bisa bahasa Korea. Oke, boleh ngobrol dikit gak? Boleh. Apa lo ngerti anjing? Iya, gue pengen tahu aja. Gue boleh ngobrol dikit gak? Gue pengen. Oke. Boleh. Apa bahasa? Oke. Apa? daerah Madinah입니다. 한국어 조금 할 수 있어요. Chinese 진짜 좋아해. Itu artinya apa kalau gue boleh tahu? Ya gitulah, pokoknya gue bisa dikit, tapi ya emang nggak ini banget. Terus ya kebetulan ya apa ya gue suka sama culture-nya sih. Terus juga di Indo kan banyak orang Korea yang emang kerja di Jakarta ya, maksudnya kayak restoran kayak apa gitu. Gue kenal sama beberapa orang, jadi kayak gue tahu culture mereka, permainan mereka. Kalau misalkan kayak mereka punya games, misalnya games apa sih, kayak kalau Korea kan culture-nya ada drink culture ya, mereka drinking games ada gitu games ya, yang kayak minum atau gimana, gue kayak tahu. Terus udah gitu istilah-istilah kalimat kata-kata slang di Korea gue tahu, karena kan biasanya kalau misalnya kita cuman kayak lihat di mana-mana kan ya udah kita yang lihat kayak gitu ya doang kan, tapi gue jadi kayak tahu culture-nya karena gue kenal sama orang-orang yang juga. Boleh. Nah, berarti kapan-kapan boleh ya, ntar lu kita undang kalau misalnya kita ada konten tentang drinking games. Kebetulan kita ada konten tentang itu. Mungkin nanti agak sedikit berbau Korea atau minum soju bisa ya? Oh iya. Bisa sih, cuman ya tahu lah, lihat aja PSBB masalahnya gue jadi. Jangan pas PSBB. Jangan pas PSBB. Nah, sorry, pertanyaan terakhir yang gue mau tanyakan. Di Korea itu hantunya apa aja sih? Anjing. Apa? Di Korea itu hantunya apa aja sih? Kalau di Indonesia kan ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Di Korea itu hantunya apa aja sih? Tentunya ya. Kebetulan nggak pernah nonton film setan Korea sih, nontonnya zombie sih. Kalau Korea gue nontonnya tuh Train to Busan, itu zombie. Ya, terus kalau hantu tuh gue suka film horor, tapi jujur gue cuma nonton film horor Hollywood. Kayak kalau Asia gue nggak berani. Soalnya setannya serem banget dan relate banget sama Indo. Kayak Kunz lah ya, gue gak berani nyebut juga, males. Oke, menarik. Okay. Nah,
Satu pertanyaan terakhir, Bud. Jadi gue nonton kayak Haunting Hill House gitu-gitu, nonton film-film bule gue nonton, cuman kalau film Korea gue nggak nonton hantunya karena nyerah sebelum itu. Kayak ya sebenarnya mirip-mirip hantu Indo sih, kayak yang rambut panjang, terus kayak baju putih, ya mirip-mirip kayak gitu kok. Sama. Nah, ini satu pertanyaan gue nih, selama gue dari kerja di Korea, cuma satu pertanyaan gue pengen tanya. Beberapa talent dari Korea itu ada yang tidak mau disentuh. Kayak gimana? Nggak mau disentuh. Beberapa talent. Itu ada alasannya nggak? Jadi itu mereka tuh memang sangat strict gitu ya. Kayak apa ya, soalnya kalau di Indonesia itu banyak yang suka berlebihan gitu. Jadi misalnya mereka ke Amerika di bandara, yaudah orang datang ke bandara iya, tapi nggak ribet, nggak yang kayak kalau misalnya bisa jagain yang buat di Indo, pasti orang dorong-dorongan kan, nggak mau kalah, kayak nggak mau kalah sampai artisnya tuh pernah ada yang jatuh. Dan kayak salah satunya tuh artis yang gue suka pernah kayak Shine itu salah satunya pernah jatuh di bandara Indo dan dia injured selama 3 bulan. Jadi selama ini Indo tuh kayak dianggap kayak gitu. Jadi mungkin karena lo jagain di pas Indonesia, mereka kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau di Barat tuh nggak seketat di sini. Soalnya di sini tuh ada beberapa kali kejadian yang kayak gitu. Yang waktu itu SNSD kayak saya juga ada yang pernah kayak gitu. Jadi mungkin karena dari case gitu. Sama ada nih Big Bang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue pernah dengar ceritanya. Jadi Big Bang tuh ada fan meet atau konser di sini. Sama orang Indo kan boleh salaman apa gimana, terus ada yang nekat cium dia kayak kena sininya apa mananya gitu, dan itu jadi kayak bad apa ya, jadi kayak Indonesia dianggap kayak gitu sih, jadi mungkin diperketat kali ya. Itu make sense. Kalau dari Koreanya sendiri mereka memang ketat sih sebenarnya, cuman di Indonesia mungkin diperketat karena ada hal-hal yang mereka tuh nggak bisa, misalnya nonton konser kalau di Indonesia tuh desak-desakan lu di depan didorong-dorong, tapi kalau misalnya lu nonton konser di Jepang, di Korea mereka semua jaga jarak, mereka semua ada jarak karena menurut mereka mau sedepan apapun mereka akan tetap kelihatan. Jadi kayak kalau di Indo tuh bisa sampai yang di depan tuh kepenyet-penyet gitu kan, kalau di Korea tuh mereka ada jarak. Jadi itu deh, kalau misalnya lo lihat konser di Jepang aja itu semua ada jaraknya gitu. Oke. Din, ini menarik banget sih. Cuma kalau misalnya kita obrolin semua ini, gue rasa bisa 3 hari 7 hari juga nggak bisa habis sih. Tapi ini menarik banget, banyak banget akhirnya tentang Korea yang cukup terkuat dari sosok seorang Pratibina lah ya. Si penemu generasi Daebak dan salah satu punggawa dari apa namanya tadi, Dis Korea ya. Terakhir dari lu, kira-kira ada yang mau lu sampaikan kah, atau ada yang mau lu promoin kah, atau misalnya lu mau promo tentang channel lu atau apa lu, atau misalnya let's say katakan apa sih pesan-pesan yang mau lu sampaikan mungkin buat para penggemar K-pop di Indonesia sebagai penutupan? Pesan-pesan ya kayak apa ya, ada pesan-pesan nggak ya? Follow Instagramnya Generasi Daebak, ada @generasi_daebak, dan juga follow Instagram Dis Korea kalau misalkan mau tahu, maksudnya kalau kalian tertarik sama kebudayaan Korea atau emang pengen tahu tentang kita bisa lihat di Instagram. Terus pesan-pesan apa satu lagi? Apa? Ada pesan-pesan nggak kira-kira buat para pecinta Korea lah di Indonesia? Iya, jangan patah semangat ya. Walaupun pandemi. Kita nggak bakal patah ya semangatnya. Semangatnya selalu gila. Mereka kan nonton konser kan. Oh iya, pasti mereka ya, sih. Jangan patah semangat. Pokoknya ya kita nonton yang online aja, nggak apa-apa. Nanti kayaknya mungkin kalau misalkan kalian bener-bener kayak mengikuti aturan gitu-gitu, nanti siapa tahu cepat kelar terus kita bisa nonton konser lagi gitu. Jangan lupa kalau Generasi Daebak, karena kalau ada konser Korea aku suka bagi-bagi tiket konser gratis. Paling nggak satu band ada 2 tiket. Atau lo ada channel pribadi kan ya? Kalau boleh promoin, apa sih nama channel pribadi lo? Enggak sih, itu kayak malu-malu. Channel apa nih? YouTube. Ya YouTube, aku tuh cuman ya suka make upan, maksudnya make up Korea aja, suka kayak bikin tutorial, ngikutin misalnya video klip Blackpink apa, tapi kayak baru bikin juga videonya juga cuma baru 1. Ya kalau mau follow boleh sih, cuman kalau misalkan nggak panik juga nggak apa, cuman lo berdua katanya mesti semangat. Iya, gimana? Jangan patah semangat loh.
Oke. Mungkin udah selesai dulu sampai kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin kita ada another episode bareng sama Pratidina ya. Ya. Jadi nanti jangan lupa follow tadi Generasi Daibak sama jangan lupa follow di Korea sama nanti jangan lupa follow juga akun channel YouTube-nya dari Pratidina. Nanti kita akan masukin linknya ada di link deskripsi kita ya. Jangan kemana-mana. Oke. Sampai di sini dulu konten kita sekarang. Thank you Pratidina udah mau collab sama kita di video ini ya. Oke. Siap. Bye. Bye. Sampai ketemu. Ya. Saya bye dulu dong, Minho. Bye bye Minho. Minho. Sarang ya. Ya, jadi itu tadi seputar serba-serbi yang kita obrolin sama narasumber kita, Pratidina. Nanti kita akan Gue tuh pengennya sih lebih lengkap lagi ya. sebenarnya pengennya lebih lengkap lagi. Cuma kan setelah pandemi ini kelar, gue pengen ngundang si Dina kita ngobrol langsung sama dia. Kita langsung undang dia, kita ngobrol langsung sama dia. Biar ngobrolnya tuh jauh lebih enak gitu. Ya, mungkin juga kalau tadi sinyalnya putus-putus ya. Maksud gue makanya supaya lebih enak tuh ketemu langsung tanpa ada sinyal putus dan main game yang tadi dia bilang. Ada drinking games yang tadi dia ceritain ala Korea nanti akan kita mainkan bareng sama dia. Kalau dia nggak keberatan tentunya ya. Yes. Nanti jangan lupa subscribe, follow dan komen di video kita. Nanti kita akan masukin juga link-link dari akun-akun yang tadi harus di follow. Ya, karena itu mandatory dari beliau, ada beberapa link yang harus di follow. Bantulah kita sesama YouTuber dan sesama konten kreator di Indonesia, kita saling membantu bahu membahu ya. Dan mungkin juga untuk para pencinta Korea kalau seleksi belum puas dan ada narasumber lain boleh di komen juga. Jadi nanti kita bisa collab sama mereka juga. Oke? Ya, Thank you.